pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 2092 sampai tahun 2094. Bab 2093, Daitu Desain. Ternyata dia bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatannya. Wajah di belakang Seng Xiu sebenarnya adalah harimau dan arhat, yang menunjukkan betapa kejamnya tubuh lawan. Di dunia spiritual kuno, tidak ada banyak biksu Buddha, dan sistem kultivasi mereka juga berbeda. Namun, dalam Buddhisme, diakui bahwa sistem budidaya terkuat adalah mengolah daging untuk mencapai titik di mana daging menjadi suci dan Buddha. Dikabarkan bahwa para beku yang berspesialisasi dalam tubuh fisik jauh lebih kuat daripada para beku biasa di alam yang sama. Sebagai contoh, seorang beku di zaman pemurnian Void yang menggunakan pemurnian tubuh sebagai sistem budidaya, tubuhnya sangat kuat sehingga sulit untuk menyebabkan kerusakan pada harta roh prasejarah biasa. Tentu saja, bahkan lebih sulit bagi para beku untuk menempuh jalan pemurnian tubuh. Kesulitan berlatih kultivasi Buddha setidaknya 10 kali lipat dari para beku biasa, dan itu membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Bentuk Dharma adalah kekuatan magis eksklusif yang dimiliki oleh para beku yang memurnikan impian tubuh, mirip dengan kehendak fisik. Pertama-tama, adalah perlu untuk mengkultivasi beku-beku Buddha dengan bakat dan pemahaman terbaik untuk dapat berkultivasi Fa. Kedua, agama Buddha memiliki banyak fenomena, yang terkuat adalah 18 guru. Mereka yang dapat mengolah 18 arhat adalah semua biksu Buddha yang mengejutkan dunia. Biksu Wu juga telah berkultivasi Fa-Fa, tetapi Fa-Fa-nya berada di luar 18 arhat, yang jauh dari tingkat Seng Xiu. Gambar Seng Xiu adalah harimau dan arhat, yang dapat digambarkan sebagai puncak di antara para biksu Buddha. Di antara 18 arhat, hanya ada 2 arhat yang bisa disebut Buddhisme Venerables, masing-masing menjadi arhat No. 1 dan arhat No. 2. Landen Sen juga terkejut melihat bahwa Seng Xiu benar-benar memiliki yang mulia Fuhu Dharma. Dia tidak tahu banyak tentang para beku Buddha, tetapi dhamma terkemuka semacam itu memang menakutkan. Ledakan. Pria perunggu 6 kepala berkepala 3 yang diberkati oleh Fuhu Lohan bergegas menuju pria perunggu emas itu seperti bola meriam. Biksu Wu punya waktu untuk bereaksi, dan 6 tinju lawan telah memukulnya. Bum 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 bum. Pria perunggu berkepala 3 itu mengayunkan tinjunya dan mengenai dada, perut, pinggang, bahu, kaki, dan wajah pria perunggu emas itu dengan raungan yang memekakkan telinga, dan keenam kekuatan besar itu membuat ruang bergetar. Hanya dengan satu pukulan, manusia perunggu emas itu dipukuli dengan darah, dan jatuh ke tanah. Minum. Pria perunggu dengan 3 kepala dan 6 tangan bergegas maju, dan 6 tinju seperti bukit menabrak pria perunggu emas. Sebuah suara berat teredam mengikutinya, dan lelaki perunggu emas itu hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia hancur dan hancur. Semua bagian tubuhnya dipukuli dan roboh, dan banyak darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Hanya tatap muka, Seng Xiu meninggalkan Mong Wu setengah kehidupan. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Biksu Wu seperti siswa sekolah dasar, Seng Xiu adalah pria berotot, dan siswa sekolah dasar dipukuli untuk beberapa napas dan tidak dapat ditemukan. Pria perunggu berkepala 3 dan 6 lengan itu masih memukuli pria perunggu emas itu dengan panik. Biksu Wu menjerit seram, jangan. Jangan dikalahkan, tolong maafkan aku. Mendengar teriakan Biksu Wu Seng Xiu berhenti sekarang, dan menendang pria perunggu emas itu jauh. Pria perunggu emas itu membenturkan kepalanya ke pembatasan di pintu masuk Sungai Dewi, membuat suara teredam. Itu adalah kebetulan bahwa topeng hitam di pintu masuk Sungai Dewi penuh dengan retakan ketika Landen Sen membombardirnya, dan akan runtuh. Sekarang dia dipukul oleh pria perunggu emas, dia langsung patah. Pintu masuk Sungai Dewi memecahkan celah selebar 10 meter. Pria perunggu emas itu merosot ke tanah dan kembali ke tubuhnya. Biksu Wu meneteskan darah, tidak ada tempat di seluruh tubuhnya yang utuh, tulang-tulangnya cacat, dan dia pingsan secara langsung. Hal-hal yang tidak berguna. Orang suci melihat bahwa Biksu Wu dipukuli sampai pingsan, wajahnya agak jelek. Wajah Landen Sen juga terkejut, dia berpikir bahwa di antara generasi muda pembudidaya di Nanyuan, hanya bayangan jahat yang bisa melawannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Seng Xiu yang kurang dikenal itu sangat kuat, dan tubuh Seng Xiu begitu kuat untuk dunia yang tidak terbayangkan. Landen Sen merasa bahwa bahkan jika dia berjuang dengan seorang pria perunggu berkepala 3 dalam bentuk kera raksasa, dia akan langsung dikalahkan. Seng Xiu mengangkat transformasi fase Fa, terengah-engah, wajahnya sangat pucat. Dengan kultivasinya di puncak mengubah para dewa, menggunakan metode yang mulia macan untuk aksi yang kuat, beban pada tubuh terlalu berat. Dalam transformasi singkat tadi, Seng Xiu menghabiskan hampir setengah dari kekuatan spiritualnya. Namun, ia mengalahkan Biksu Wu dalam waktu singkat, menjadikan efektivitas tempurnya nol. Seng Xiu kelelahan sementara, dan setelah beberapa napas, tubuhnya pulih dan siap membantu Landen Sen. Situasi di sisi Landen Sen tidak begitu baik.
Orang suci masih mengumpulkan momentum. Cahaya darah di kepalanya telah menutupi ribuan meter, dan cahaya darah yang menyilaukan secara bertahap membuat semua pemandangan di sekitarnya merah cerah. Saat ini, ada celah dalam larangan Dewi di luar sungai, dan Lenden Sen harus dibunuh dalam pukulan berikutnya. Jika anak ini melarikan diri ke Sungai Dewi, semuanya sudah berakhir. Aurora Slash. Melihat bahwa orang suci itu terus-menerus mengumpulkan gerakan besar, Lenden Sen tidak bisa menahan tekanan dan memimpin dalam melakukan Aurora Slash. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya di arai pedang melesat ke arah suci seperti meteor, dan akhirnya pecah pada satu titik. Cahaya putih menyilaukan naik ke langit, dan raungan yang memekakkan telinga tidak ada habisnya. Lenden Sen berpikir bahwa trik ini seharusnya bisa sangat merusak Santo, tetapi adegan yang tidak terduga muncul. Saya melihat darah di bagian atas kepala suci mengalir seperti air terjun, dan benar-benar memblokir kekuatan besar Aurora Slash. Dampak ledakan tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh suci setelah merebut rumah. Ups. Wajah Lenden Sen membumi, dia masih meremehkan kekuatan Santo. Mengetahui hal ini beberapa saat yang lalu, dia seharusnya tidak menggunakan arai pedang cahaya yang tersisa untuk mencekik Santo yang menggoda itu. Naga darah, keluar. Mata suci itu meledak, dan niat membunuh keluar. Langkah terakhirnya sudah siap, dan cahaya darah mengerikan di atas kepalanya secara bertahap berubah menjadi naga darah dengan panjang tubuh 10.000 meter. Aura kejam menekan orang-orang dahulu dan hancur. Langit. Untuk melakukan trik ini, orang suci menghabiskan semua kekuatan spiritual dalam tubuh Longkuan, dan dia juga menaruh jejak kekuatan jiwa di dalamnya. Serangan kuat seperti itu sudah cukup untuk membunuh para biarawan di tahap awal Liansu. Jika Lenden Sen bisa menolak, dia bisa melompat ke sungai. Mendesis. Lenden Sen menghirup udara dingin, dan arai pedang cahaya yang tersisa dengan cepat menyusut, membentuk dinding cahaya pedang. Dinding ametis terkondensasi di sekelilingnya, dan omong-omong, lapisan pedang dan perisai dijepit dengan satu tangan untuk memperkuat permukaan dinding ametis. Rao adalah pertahanan setebal tembok kota, yang masih membuat Lenden Sen merasa tidak yakin. Nafas naga darah menyeramkan, dan kekuatan penghancuran besar terungkap. Nak, mati untuk Santa ini. Orang suci itu berteriak histeris, dan hendak melepaskan naga merah di atas kepalanya. Saat ini, Tai Samadhi benar-benar panas. Sebuah suara misterius datang. Ribuan lampu merah tiba-tiba muncul di pemandangan kosong yang asli sekitar 1000 meter di belakang suci, dan berubah menjadi kolom api 3 warna emas, merah dan oranye, yang membawa kekuatan kuat yang hampir kehabisan napas. Reiatsu menyerang di belakang orang suci. Bab 2094, Desperatelli Resist. Serangan diam-diam. Orang suci itu merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kejam datang dari belakang untuk pertama kalinya, dan ekspresinya terkejut. Dia tidak punya waktu untuk bertahan, jadi dia harus mengkonsumsi sebagian kecil dari kekuatan jiwanya lagi, memadatkan dinding cahaya berwarna darah di belakangnya. Momen selanjutnya. Ledakan. Ada suara keras seperti runtuhnya langit dan bumi, dan cahaya api 3 warna langit menutupi segalanya, dan tempat yang dilaluinya seperti membakar gunung dan merebus laut. Dinding cahaya berwarna darah dihantam oleh pilar api 3 warna, dan hanya bertahan sejenak sebelum itu hancur berantakan. Orang suci itu sangat ketakutan, dan pembelaannya tidak efektif saat ini, dan kekuatan pilar api 3 warna begitu kuat sehingga pasti akan menghancurkan tubuh ini. Bajingan brengsek. Wajah suci itu mengerikan dan terdistorsi. Awalnya, dia bisa mendapatkan kembali kehidupan baru secara alami. Semuanya adalah hal yang baik bagi Lenden Sen, binatang buas yang tidak hidup dan mati. Bahkan jika tubuh fisik ini hancur sekarang, dia akan membunuh Lenden Sen terlebih dahulu dan menghembuskan nafas yang sangat buruk. Santo tidak lagi peduli dengan pilar 3 warna api di belakangnya. Sebelum tubuh fisiknya bertahan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mendesak naga berwarna darah di atas kepalanya untuk menyerang Lenden Sen di kuil dengan ganas. Mengaum. Naga terbang besar berwarna darah sepanjang 10.000 meter itu membawa nafas yang keras, naik dari atas kepala orang suci, dan raungan besar yang mengguncang langit, ketakutan dan kaget, dan bumi menderu dan bergetar. Dibandingkan dengan tubuh naga besar, Lenden Sen benar-benar sekecil semut. Naga darah melayang di udara mengunci Lenden Sen di kuil terbuka, dan menukik ke arah Lenden Sen dengan kilat dan guntur. Dimanapun ia lewat, ruang itu sedikit terdistorsi. Ini sudah berakhir. Ada jejak keputusasaan di mata Lenden Sen, kekuatan destruktif yang berasal dari naga darah membuat orang-orang ngeri. Serangan seperti itu terhadap langit tidak mungkin baginya untuk melawan, dan dia pasti akan dihancurkan oleh naga darah. Bagaimana mungkin dia mau ditanam di sini? Mata Lenden Sen memerah, bahkan jika dia tahu dia tidak bisa bertahan melawan serangan seperti itu, dia tidak akan berdiri dan menunggu kematian. 9 roh darah. Dengan suara gemuruh, Lenden Sen berubah menjadi bentuk kura-kura raksasa kecubung, kekuatan spiritual dalam tubuhnya mengalir keluar seperti gelombang laut, meningkatkan kekuatan pertahanan dari sisa arai pedang cahaya, dinding batu kecubung, dan pedang dan perisai hingga batas.
Naga darah menukik ke bawah, Landen Sen mati-matian membela. Pada titik kritis, seluruh orang Seng Siu berubah menjadi streamer, dan bergegas menuju Landen Sen, kurang dari 1 kilometer jauhnya dari Landen Sen. Kekuatan naga darah membuat Seng Siu merasakan jantung berdebar dan ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat Landen Sen, dia pasti tidak akan bisa menghentikan pukulan hebat seperti itu dengan kekuatan. Fu Huyin, pergi. Seng Siu tanpa ragu menyemburkan seteguk darah dan mendorong ke depan dengan kedua tangan. Saya melihat esensi dan darah yang dimuntahkan oleh Seng Siu berubah menjadi 10.000 lampu Buddha, dan aura swastika yang tak terhitung jumlahnya bergabung untuk membentuk hantu Buddha dan arhat setinggi 1.000 meter. Hantu faksi yang bergegas di depan naga darah, menyelimuti kura-kura batu kecubung raksasa. Bayangan imajiner Fu Hulohan melipat kedua tangannya, dan cahaya Buddha yang mempesona seperti matahari yang menyala naik di belakangnya, menambahkan pertahanan yang kokoh bagi Landen Sen. Momen selanjutnya. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti langit dan bumi retak, dan naga darah memimpin untuk menghantam hantu Fu Hulohan. Yang mengejutkan adalah bahwa setelah terkena naga darah, hantu harimau dan harimau benar-benar berdiri tegak, menahan naga darah setidaknya selama 2 atau 3 napas, dan kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Tentu saja, Seng Siu sendiri tidak memiliki basis kultivasi dari puncak transformasi, tidak peduli seberapa menakjubkan kekuatan pertahanan Fu Huyin, dia tidak bisa menahan terlalu banyak serangan di luar level kultivasinya. Naga darah masih mengalahkan wajah Fu Hulohan, dan langsung menuju Landen Sen. Tapi jejak Seng Siu dari Fu Hu pada Landen Sen masih memberikan efek besar, melemahkan hampir setengah dari kekuatan naga darah. Biarkan Landen Sen, yang sudah putus asa, lebih percaya diri. Bum bum bum. Naga darah menerobos lapisan pertahanan sisa pedang cahaya tersisa seperti bambu, dan berlari ke dinding batu kecubung dan perisai pedang terkondensasi dari tubuh Landen Sen. Retak. Pedang dan perisai itu bertahan sejenak, sebelum pecah terlebih dahulu. Dinding batu kecubung bertahan sedikit lebih lama, tetapi setelah 2 detik juga mulai retak. Ledakan. Naga darah akhirnya menghancurkan dinding ametis dan menabrak kulit kura-kura dari kura-kura raksasa ametis, membuat raungan berat. Setelah serangkaian langkah pertahanan, kekuatan naga darah telah hampir melemah, dan akhirnya diblokir oleh cangkang kura-kura raksasa ametis. Landen Sen juga merasa tidak nyaman, dan cangkang kura-kura ametis giant telah memecahkan beberapa retakan, menyebabkannya cedera serius. Pertahanan yang bagus. Seng Siu memuji. Dia bisa melihat bahwa Landen Sen bukan seorang kultivator yang berspesialisasi dalam daging, tetapi dia dapat menggunakan segala macam kekuatan magis untuk membuat pertahanannya mencapai ketinggian yang menakjubkan, yang benar-benar terhormat. Melihat Landen Sen menahan pukulan mengejutkan naga darah, Seng Siu menghela nafas lega. Untungnya, kekuatan defensif Landen Sen cukup tinggi, jika tidak bahkan jika dia baru saja menghabiskan energi vitalnya dan mengenai Tiger Seal, akan sulit untuk menyelamatkan hidupnya. Sisi lain. Setelah Santa menabrak naga yang berdarah, pilar api 3 warna menerobos pertahanan di belakangnya. Ledakan. Suara ledakan itu seperti petir di langit yang cerah, dan api 3 warna di langit menelan orang suci itu, dan langsung membakar tubuh Longkuan menjadi abu. Kemudian, tubuh Rao dibakar menjadi abu, orang suci itu masih hidup, dan jiwa itu masih ada di sana. Hantu wanita itu berlari keluar dari api, dan melihat bahwa naga darah yang dia pukul sebenarnya dihadang oleh Landen Sen dan Seng Siu. Dia langsung pingsan dan meraung histeris. Apa? Raungan itu seperti Bansi menangis. Deru hantu suci mengandung fluktuasi kekuatan roh yang kuat, dan bahkan bisa menyerang roh biarawan itu. Landen Sen baik-baik saja, penanaman kesadaran spiritualnya mendekati tahap awal Void Refining. Setelah melepaskan kesadaran spiritualnya untuk melawan, kepalanya sedikit pusing. Ketika Seng Siu mendengar raungan Santa, dia memeluk kepalanya dan menjerit, yang sangat menyakitkan. Tubuh fisik Seng Siu sangat tirani, tetapi juga memiliki kelemahan fatal, yaitu, hampir mustahil untuk menahan serangan ilahi dan jiwa yang kuat tanpa menggunakan senjata sihir. Yu Yao, yang telah bersembunyi di belakangnya, juga terpengaruh oleh raungan wanita suci itu, menyebabkan teknik sihir siluman yang mendalam dari pintu terdalam di tengah, menunjukkan prototipe. Gadis Yu Yao. Pikiran Landen Sen terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa Yu Yao, orang yang baru saja menyerang orang suci itu, bahwa Tai sama di Real Fire adalah mantra yang dipukul Yu Yao. Itu kamu. Jika kamu berani menyelinap menyerang orang suci ini, maka kamu akan membayar harga tubuhmu. Hantu suci itu berteriak dengan marah dan terbang lurus ke arah Yu Yao. Meskipun dia marah, kewarasannya masih ada di sana. Landen Sen, binatang buas ini seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh. Jika dia bergegas menemukannya saat ini, situasinya hanya akan bertambah buruk. Santo hanya dapat mundur dan terus merebut tubuh fisik lainnya. Meskipun merebut rumah lagi dan menggandakan konsumsi beberapa kekuatan jiwa, tidak ada cara lain. Selain itu, Yu Yao adalah saudara perempuan. Meskipun dia mengenakan topeng, dia memiliki postur tubuh yang sempurna dan temperamen yang menakjubkan.
Ini adalah daging yang orang suci akan impikan. Ups. Melihat hantu suci terbang ke arah Yu Yao, yang berada dalam posisi terbuka, wajah Landen Shen membumi. Hantu sang suci hanya berjarak 1 kilometer dari Yu Yao, bahkan jika ia didukung oleh kutukan Raja Sejati Yisheng, sudah terlambat. Di antara kilat dan batu api, hantu suci sudah tiba di depan Yu Yao. Tidak. Begitu kepala Yu Yao bangun, dia melihat hantu suci bergegas ke arahnya, tubuhnya bergetar dan ekspresinya tragis. Dalam sekejap, hantu suci masuk ke tubuh Yu Yao.